Secara sejarah, yang pertama kali muncul ada satu orang namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, ya, dia muncul, kemudian dia dibunuh oleh Khalid Al-Qasri, ya, karena dia menolak sifat al-kalam dan sifat al-mahabbah. Dia mengatakan Inna Allaha, ya, lam yukallima Allah Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan ini berat bagi mereka. Karena cara logika mereka tidak masuk. Ini semua a'rad. Bagaimana Allah mencintai? Ya, enggak masuk akal menurut mereka. Jadi dengan berani dia mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, padahal dalam Al-Qur'an ada wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kita Ahlussunnah selesai. Allah cinta kepada Nabi Ibrahim, apa susahnya? Bahkan kita semua sering mengatakan Allah masih cinta sama ente, Allah masih sayang sama ente. Dengan mudahnya kita ngomong, karena itu fitrah kita. Tuhan mencintai kita, kita mencintai Tuhan, apa masalahnya? Bagi mereka enggak bisa. Itu enggak masuk akal, enggak boleh. Sehingga dengan berani dia mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa karena dia tidak terima ada Allah bicara dengan huruf, dengan suara, enggak terima. Ya, ayat dia tolak dan tidak mungkin Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maka akhirnya ditangkap oleh Khalid Al-Qasri dan dibunuh pada waktu Idul Adha. Kata Khalid Al-Qasri, Ya ayuhan nas taqabbalallahu dhahayakum, wahai manusia sekalian, semoga Allah menerima 99 kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Sungguhnya aku akan nyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara Nabi Musa dan Allah tidak pernah mencintai, tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian dia sembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Artinya dianggap kafir oleh Khalid Al-Qasri. Kenapa? Karena dia menolak ayat. Nekat menolak ayat, dibunuh. Nah, Ja'ad bin Dirham sebelum dia mati, dia sempat mewariskan ilmunya kepada Jaham bin Safwan. Ya, sempat mewariskan ilmu Jaham bin Safwan. Apakah dia ketemu atau melewati murid yang lain? Intinya bertemulah dengan Jaham bin Safwan, mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Akhirnya kemudian Jaham bin Safwan, ya, menyebarkan ilmunya dan akhirnya juga kalau tidak salah dia terbunuh juga. Kemudian ilmunya Jaham bin Safwan mengalir kepada Mu'tazilah. Asalnya Mu'tazilah muncul di zaman tabi'in, di zaman Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan al-Basri waktu itu berbicara tentang masalah pelaku dosa besar bagaimana hukumnya. Menurut Hasan al-Basri, dia masih seorang mukmin tetapi naqisul iman, imannya kurang. Dia masih mukmin. Maka waktu itu yang protes namanya Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, dia protes, wahai Ustaz, tidak begitu. Menurut saya pelaku dosa besar itu dia tidak iman dan juga tidak kafir. Terus di mana? Di tengah-tengah. Fi manzilah baina manzilatain. Di tengah-tengah antara kafir atau muslim. Apa kita katakan dia mukmin? Oh, dia enggak mukmin. Kita bilang kafir enggak juga. Terus di mana? Di tengah-tengah. Maka Hasan al-Basri pun marah, diusir, maka di'tazala, dia pun menyendiri di pojok, ya. Nyempal dari ustadznya, paham? Maka disebut dengan Mu'tazili. Mu'tazilah ini sempalan. Maka dia menjadi Mu'tazilah. Kemudian dia Wasil bin Atha diikuti oleh seorang yang sangat ahli ibadah namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini seorang yang ahli ibadah, seorang yang sangat zuhud. Maka kalau kita baca akhbar Amr bin Ubaid, dan dia juga perawi hadis, maka sebagian hadis-hadis diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid. Dia punya ilmu dan dia zuhud, maka banyak orang terpedaya dengan dia. Sehingga sungguhnya akidah Mu'tazilah laris karena Amr bin Ubaid, karena dia ahli ibadah. Maka kalau ceramah suka nangis, ya. Apalagi ibu-ibu senang yang suka nangis. Sehingga banyak yang mengikuti dia, tersebarlah akidah Mu'tazilah. Di awal munculnya akidah Mu'tazilah tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah, dia hanya berbicara masalah al-ahkam, masalah kafir, mukmin. Kemudian terpengaruh dengan Jahmiyah, maka akhirnya Mu'tazilah ini adalah cloning dari Jahmiyah. Maka dia pun masalah sifat persis seperti Jahmiyah. Hanya saja dia masih malu-malu. Untuk masalah nama-nama Allah, dia masih menetapkan. Dia masih mengatakan Allah Alim, Qadir, Al-Khaliq. Kalau Jahmiyah enggak, tolak semuanya. Ya. Alim, manusia juga ada yang alim, berarti tasbih haram, enggak boleh. Ya. Kemudian Qadir, Maha Kuasa, manusia juga punya kudrah, enggak boleh bilang Allah Qadir karena tasbih. Maka Jahmiyah dia menolak dengan tegas. Maka Mu'tazilah adalah bencongnya Jahmiyah, paham? Mu'tazilah bencongnya siapa? Jahmiyah. Sebenarnya sama. Cuma dia malu kepada orang, maka dia bilang Allah punya nama sih. Allah Alim, Allah
tetapi nama-nama tersebut tidak mengandung sifat. Sama seperti Jahmiyah, nama-nama tersebut kosong dari makna-makna. Paham? Jadilah dia akidah Mu'tazilah. Kemudian muncul belakangan Kullabiyah. Abu Muhammad Said ibni Kullab, ya. Said ibni Kullab, ya. Dia memiliki ya akidah seperti ini, masih lebih mending daripada Mu'tazilah. Maka dia menetapkan sifat-sifat dzatiyah karena menurut dia a'rad itu hanya sifat-sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah adalah sesuatu yang statis, tidak dinamis. Yang ditolak cuma yang dinamis, berubah-ubah. Itu a'rad semua. Itu ciri makhluk. Oleh karenanya sifat-sifat dzatiyah seperti zat, wajah, tangan, al-ulu, Allah Maha Tinggi, dia tetapkan. Enggak ada masalah bagi dia. Kemudian ilmunya ini diwarisi oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dulunya Mu'tazilah. Bahkan dia belajar kepada Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai adalah suami ibunya, bapak tirinya. Dia belajar tatalmadha ala Abi Ali al-Jubai 40 sana. Dia belajar Mu'tazilah 40 tahun dan dia menjadi pakar imamnya, salah seorang dari imam Mu'tazilah. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan sebagian murid Kullabiyah, maka dia sadar, kemudian dia berubah menjadi akidah Kullabiyah. Ya, sehingga dia menetapkan sifat-sifat dzatiyah dan seluruh bukunya yang ada sampai kepada kita seluruhnya menetapkan sifat dzatiyah. Dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dalam kitabnya Risalah ila Ali Thaghar, ya, dalam kitabnya Al-Luma. 4 kitab ini yang sampai kepada kita semuanya menetapkan sifat-sifat dzatiyah, menetapkan Allah punya wajah, menetapkan Allah punya tangan, menetapkan Allah Maha Tinggi, ya, Allah di atas dan sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Kenapa dia berusaha untuk menuju kepada sunnah? Maka dia tahu bahwasanya Mu'tazilah batil, maka kemudian dia naik di Masjid Al-Jami', kemudian dia umumkan saya berlepas diri dari Mu'tazilah. Dia taubat dari akidah Mu'tazilah, maka dia tulis buku di antaranya Maqalatul Islamin. Dalam buku itu dia menjelaskan akidah Mu'tazilah sangat detail yang tidak pernah ditulis oleh yang lainnya. Kenapa? 40 tahun pakar Mu'tazilah. Maka disebut Mu'tazilah terbagi menjadi 1, 2, 3. Yang ini akidahnya begini, akidahnya begini, ini akidahnya begini, ini akidahnya begini. Detail banget karena dia 40 tahun apa? Mu'tazilah. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari berusaha menuju mazhab Imam Ahmad. Dalam kitabnya Al-Ibanah dia mengakui bahwasanya yang benar itu mazhabnya siapa? Imam Ahmad, mazhab Ahlussunnah. Dan dia berusaha menuju kepada mazhab Ahlussunnah, namun dia tidak mampu. Dia meninggal masih ada sisa-sisa syubhat. Ya, karena tidak mudah orang terlepas daripada syubhat. Syubhat sudah terlalu bercokol dalam dirinya. Dia berusaha meninggalkan dan dia berusaha dan kita bilang semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah menerima usahanya, namun dia tidak berhasil. Bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Oleh karena sebagian orang terkadang punya pemahaman takfiri, sudah jadi takfiri luar biasa, tatkala dia bertobat masih ada sisa-sisa apa? Takfirinya. Belum bisa dihilangkan secara total. Ya, karena syubhat kalau sudah bercokol susah untuk dihilangkan. Intinya dia melalui 2 fase atau 3 fase, kita katakan fase pertama fase Mu'tazilah, fase kedua fase Kullabiyah, fase ketiga berusaha menuju sunnah namun tidak berhasil. Masih ada hal-hal yang dia masih berada dalam akidah Mu'tazilah, bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah. Kemudian muncul Asy'ariyah mutaakhirin, ini abad ke-6 ke atas, Ar-Razi dan abad ke-5 Al-Juwaini, Al-Ghazali dan yang lainnya, mereka banyak belajar dari falasifah. Belajar filsafat sehingga mereka lebih ekstrim lagi ya dalam menolak sifat-sifat. Sehingga mereka hanya menetapkan 7 sifat doang. Ini pun mereka tetapkan dengan logika, tidak pakai dalil sama sekali. Tanpa dalil mereka bisa bilang Tuhan sifatnya 7. Kita tidak perlu dalil. Kenapa kita tidak perlu dalil? Karena dalil itu penunjukannya cuma dhanni, persangkaan, tidak pasti. Beda dengan akal, penunjukan akal suatu kepastian. Sehingga mereka punya kaidah taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Antum ikut saya enggak dari tadi? Hah? Saya udah banyak nyerocos nih, khawatir nanti enggak paham. Tolong nanti dinonton lagi ya. Ini harus diulang-ulang ya. Saya anggap antum anak mahasiswa semuanya. Saya tidak peduli mau tua mau muda, pokoknya saya bicara. Antum nonton ulang ya. Karena saya enggak yakin antum bisa paham sekali mendengar ya. Ya. Baik. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat murni dengan akal sehingga mereka hanya menetapkan sifat Tuhan cuma 7. Artinya tanpa Al-Quran, tanpa Sunnah pun kita tahu sifat Tuhan itu seperti ini. Ya, nanti kalau ada yang cocok ya mereka pakai dalil. Asalnya mereka enggak perlu dalil. Sehingga sifat mereka yang mereka tetapkan cuma
7. Adapun al-idrak maka ini sifat tambahan, khilaf di antara mereka. Sebagian Asy'ariyah mutaakhirin menetapkan sifat yang ke-7, ke-8 namanya idrak. Sebagian mereka tidak menetapkan. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Al-Maturidiyah yang paling belakangan, Abu Mansur Al-Maturidi. Secara lokasi dia tidak sama dengan lokasinya dan para ulama mengatakan dia tidak pernah ketemu dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kebetulan akidah dia mirip dengan akidah Asy'ariyah tentang sifat. Tetapi tetap ada perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Namun secara umum akidahnya sama kecuali dia mengatakan ada sifat yang ke-8 namanya sifat at-takwin.